Ego pribadi itu kan pada akhirnya memunculkan toxic relationship atau racun dalam sebuah hubungan. Shalom teman-teman PPGT Klasis Pulau Jawa. Selamat bertemu dalam podcast PPGT Klasis Pulau Jawa episode ke-6 bersama saya Suryaningsih Patandung. Podcast kali ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Lius Bongga Linggi STH. Shalom Pak Pendeta. Halo Uya, salam sejahtera bagi rekan-rekan pemuda Seklasis Pulau Jawa. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Ya, beliau saat ini melayani di Gereja Toraja Jemaat Ebenezer, cabang Kebaktian Karawang. Ya, sekali. Pak Pendeta, topik kita di episode kali ini adalah dia itu jodoh pilihan Tuhan, bukannya? Nah, ini menarik Pak Pendeta untuk kami pemuda Kristen. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Pendeta sehubungan dengan topik kita kali ini. Bicara tentang pacaran Kristen, apakah di dalam Alkitab sendiri ada bagian yang membahas tentang hal ini? Ya, berbicara soal pacaran atau jodoh, ini merupakan bagian yang cukup menarik bagi kita anak-anak muda sekarang. Sebenarnya ketika kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada secara eksplisit dibahas soal pacaran atau berpacaran. Karena berpacaran itu adalah sebuah proses perkenalan dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian dapat memutuskan cocok atau tidaknya sepasang kekasih untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sementara di dalam Alkitab, kadang-kadang seorang lelaki ketika melihat sosok wanita, lalu menyukainya dan kemudian mengambilnya sebagai istri. Kecuali misalnya kita dapat lihat dalam hubungan Yusuf dengan Maria, yang diceritakan ada jangka waktu tertentu dalam kebersamaan mereka sebelum mereka menikah, tetapi itu pun mereka sudah dalam status sebagai tunangan, bukan lagi pacaran. Berarti tidak ada lagi disebut sebagai tidak lagi disebut sebagai pacaran, karena bertunangan itu adalah tahapan lebih serius, bahkan sudah mengambil keputusan dalam kebulatan hati untuk nikah. Atau kita temukan dalam cerita Yakub di rumah Laban misalnya, bahwa 7 tahun waktunya untuk mendapatkan Lea dan 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Tetapi tidak dikatakan bahwa dalam 7 tahun atau 14 tahun itu mereka menjalani hubungan sebagai pacaran. Karena kemungkinan hanya merupakan kesepakatan antara Yakub dengan calon mertuanya, bahwa ketika Yakub bekerja di rumah Laban 7 tahun, dia akan diberikan Lea atau Rahel. Tapi ya oke lah. Sekalipun tidak ada secara eksplisit diuraikan dalam Alkitab, tetapi saya kira hal itu bukan berarti tidak ada ruang bagi kita untuk anak-anak Tuhan berbicara soal hubungan berpacaran ini. Dilihat dari sudut pandang Alkitab misalnya, saya kira Alkitab begitu kaya dengan berbagai referensi yang bisa kita pakai untuk menghayati keberadaan kita sebagai pemuda-pemudi yang rindu untuk membangun sebuah relasi yang spesial dengan seseorang, atau mungkin saat ini lagi kasmaran, lagi cinta-cintanya, lagi sayang-sayangnya, atau mungkin sedang dengan seriusnya mempersiapkan hubungan menuju ke tahap yang lebih serius. Saya kira saya harus mengawalinya dari kejadian misalnya. Buya bisa minta tolong bacakan Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian 2 pasal 18 ayat 18. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, terima kasih. Allah berfirman, aku akan membuat penolong yang sepadan dengan dia. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah kesepadanan. Ini dapat ditafsirkan dari beberapa sudut pandang. Kalau kita berbicara soal pacaran, bagaimana sih sudut pandang Alkitab tentang pacaran atau sebuah hubungan? Kesepadanan di sini dapat ditafsirkan dari beberapa sudut pandang. Misalnya dari sudut pandang kesetaraan gender, kesepadanan itu dapat diartikan sebagai kesejajaran, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah dalam hak maupun kewajiban. Namun dari sudut pandang yang lain, kesepadanan itu dapat diartikan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sesama manusia.
sesama makhluk sosial. Karena sebelum Hawa itu diciptakan, Adam hidup dengan berbagai jenis hewan yang ada di sekitarnya. Tetapi tidak kemudian Adam disuruh untuk berhubungan dengan binatang-binatang di sekitarnya, karena itu tidak dalam kesepadanan. Maka Tuhan menciptakan manusia yang sepadan, jadi sesama manusia. Nah, akhir-akhir ini kan dunia semakin modern. Ada perkembangan teknologi yang membuat manusia menciptakan pasangan yang tidak sepadan. Katanya ada di negara-negara tertentu saat ini yang sudah mampu menciptakan robot dan kemudian menjadikannya sebagai pasangan hidup. Itu kan tidak dalam kesepadanan. Kemudian secara reproduksi misalnya, kesepadanan itu dapat juga berarti pasangan yang saling melengkapi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sekarang ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang yang punya ketertarikan kepada sesama jenis, bahkan ironisnya bahwa ada anak-anak Tuhan yang juga tidak terluput dari masalah-masalah seperti ini. Kita kan sudah sangat familiar dengan istilah ya mohon maaf, homo dan lesbian. Berikut, kesepadanan juga itu bisa berarti sesama anak-anak Tuhan. Hal ini juga dilakukan oleh Abraham misalnya ketika hendak mencari istri bagi Ishak anaknya. Abraham tidak mau kalau Ishak mendapat pasangan dari orang Kanaan, di mana dia tinggal ketika itu. Karena itu dia berpesan kepada bujangannya, pergilah kepada keluargaku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil istri bagi anakku Ishak. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 24. Ini kan sangat terkait dengan kepercayaan. Jadi ya jangan coba-coba berpacaran dengan orang-orang yang berbeda keyakinan jika imanmu tidak cukup kuat untuk itu. Kita lihat Salomo misalnya, raja yang sangat berhikmat dan luar biasa hebatnya itu, kemudian kan jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala oleh karena memperistri perempuan-perempuan asing. Jadi, berpacaranlah dengan orang-orang yang dapat menghargaimu dalam kesetaraan gender, misalnya, jangan dengan makhluk-makhluk lain atau robot buatan tangan manusia, jangan dengan sesama jenis, dan jangan dengan yang berbeda keyakinan, kecuali kalau imanmu cukup kuat untuk menarik. Nah, itu menjadi soal. Itu menurut saya hal mendasar yang menurut saya sangat penting untuk menjadi acuan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen dalam menjalin hubungan pada masa-masa sekarang ini. Itu sih kalau menurut saya, bagaimana Alkitab melihat berpacaran itu. Ya. Oh iya, berarti memang tidak ada ya Pak secara eksplisit tidak ada secara bagian dalam Alkitab yang membahas tentang pacaran secara khusus, tapi menerangkan kepada kita sebagai acuan bagaimana seharusnya kita menjalani relasi dengan pasangan. Oke. Nah, sebagai pemuda Kristen, Pak Pendeta, bagaimana seharusnya kita menjalani relasi pacaran yang benar? Oh ya, terima kasih. Itu bagian terkecil dalam Alkitab yang saya katakan tadi dalam Kejadian itu, tetapi teman-teman bisa mengembangkannya lebih luas lagi dengan membaca dan mendalami firman, karena kita sangat dibatasi oleh waktu, sehingga untuk mengambil referensi-referensi yang lebih banyak itu sangat sulit untuk itu. Nah, pacaran yang benar itu seperti apa sih? Kembali lagi saya mengambil contoh dari kisah Lea dan Rahel yang akan dipinang oleh Yakub itu. Ada kan masa 7 tahun di mana Lea akan diperistri oleh Yakub dan Rahel akan diperistri oleh Yakub dalam jangka waktu 7 tahun dan 14 tahun. Itu kan tidak terjadi apa-apa di sana, sekalipun Yakub tinggal di rumahnya Laban, serumah dengannya. Tetapi dalam jangka 7 tahun itu, Yakub betul-betul menghargai Lea dan Rahel itu, sehingga tidak menghampirinya dalam keadaan yang belum hidup sebagai suami istri. Begitupun Yusuf dan Maria. Dikisahkan dalam ceritanya kan mereka itu sudah bertunangan. Tetapi sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria kemudian mengandung. Tetapi mengandungnya itu bukan dari hubungan Yusuf dengan Maria, tetapi dari Roh Kudus. Jadi
salah satu hal itu yang menurut saya sangat mendasar untuk menjadi pijakan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen dalam hal berpacaran. Berpacaran itu bukan bukan berarti sudah memiliki, karena akan begitu banyak peluang untuk bisa berpisah, akan begitu banyak peluang untuk melihat pribadi yang lain yang mungkin kita anggap jauh lebih daripada yang kita samakan sekarang, yang mungkin kita anggap lebih cocok daripada yang sedang kita samakan sekarang. Jadi kalau sudah menjalin hubungan lebih jauh, itu kan menjadi sulit. Dalam beberapa referensi Alkitab, misalnya dalam pertama Korintus pasal 6 ayat 9 itu dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maka ketika kita menjalin hubungan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga diri kita bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri kita, kita harus menjaga kehidupan ini menjadi kudus di hadapan Tuhan. Atau misalnya di pertama Korintus pasal 6 ayat 12 dikatakan tidak semua hal berguna bagi hidup kita. Tidak semua hal itu berguna. Kita dapat melakukan banyak hal, kita dapat melakukan segala hal, tetapi tidak semua hal berguna. Maka dengan demikian kita akan memilah ketika kita melakukan sesuatu, apakah hal itu berguna bagi saya di masa depan saya, atau justru sebaliknya akan merusak masa depan saya, akan merusak hidup saya, akan merusak pencapaian cita-cita saya, dan lain-lain sebagainya. Bukan persoalan boleh atau tidak boleh pacaran, tetapi sudahkah kita menjadi pribadi yang matang dan dewasa dalam menjalin sebuah hubungan dengan lawan jenis secara sehat dan memuliakan Tuhan di dalamnya. Itu hal mendasar yang menurut saya penting untuk dipikirkan dan dipahami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Pak Pendeta. Sudah, ini sekaligus teguran mungkin untuk kami yang masih suka mengikuti kata hati sendiri, tidak melihat bagaimana Allah hidup dalam diri kami. Pertanyaan berikutnya cukup menarik nih Pak Pendeta. Jodoh menurut Alkitab dan menurut ego kita masing-masing itu bagaimana? Mungkin ini bisa sampai menimbulkan toxic relationship Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Kalau ini kita bahas, ya barangkali sedikit menyentuh bagaimana pastoral pranikah. Itu banyak dibahas di situ. Ya, betul bahwa ada begitu banyak kesenjangan antara sesuatu yang ideal dengan realitas. Ada begitu banyak yang dalam pikiran kita idealnya seperti ini, tapi kemudian dalam realitasnya tidak terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Maka dengan adanya kesenjangan antara sesuatu yang ideal itu dengan sesuatu yang real kita temui, maka memunculkan sebuah masalah dalam hidup kita. Sebuah hubungan yang sehat mestinya membangun kebersamaan yang meneladani Kristus. Kristus kan sering disebut sebagai mempelai bagi jemaatnya. Jadi bagaimana keteladanan Kristus itu yang menerima jemaatnya, menerima semua orang dengan limpah kasihnya, kasih yang tiada taranya. Dan kesempurnaan dari kasih Kristus itu adalah ketika dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Maka hubungan yang seharusnya adalah hubungan yang menanggalkan ego kita masing-masing dan mau membangun hubungan secara bersama-sama. Yang dipentingkan di dalamnya adalah kebersamaan, bukan masing-masing mau menonjolkan keinginannya sendiri. Nah, ego pribadi itu kan pada akhirnya memunculkan toxic relationship atau racun dalam sebuah hubungan. Nah, tentu ini banyak terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, baik yang masih pacaran, yang sudah tunangan maupun yang sudah menikah. Juga terjadi begitu banyak masalah di dalam rumah tangga, sehingga pada akhirnya kadang-kadang ketika hubungannya itu menjadi kacau, mungkin dia kemudian akan berpikir, ya jangan-jangan saya pilih jodoh kali ya. Jangan-jangan
seharusnya si A yang saya pilih kemarin itu, tapi saya putuskan dan mendapatkan si B dan ternyata saya salah pilih. Itu kan kemudian yang akan muncul. Tapi terpulang kepada kita semua. Bagaimana kita mengolah pikiran, mengolah perasaan untuk bisa mengolah kehidupan secara bersama. Jadi pada dasarnya Allah itu merancangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, dan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Jadi maka ketika kita memilih pasangan, kita akan diperhadapkan pada pergumulan ini. Ada sesuatu yang ideal yang kita pikirkan, tetapi ada realitas yang harus kita hadapi yang berbeda dengan apa yang ideal itu. Maka pada sisi inilah dibutuhkan hikmat untuk membuka diri kita, membuka pikiran kita, bagaimana harus memahami ketika misalnya apa yang ideal yang kita pikirkan itu tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi dalam kisah-kisah Alkitab itu juga dalam relasi-relasi hubungan antara keluarga juga banyak dibahas di sana. Artinya dari dulu banyak masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Tetapi kembali lagi kepada bagaimana kita meletakkan firman Tuhan sebagai dasar bersama untuk bisa berjalan bersama. Untuk kemudian kita mulai secara perlahan mengikis ego kita masing-masing supaya racun dalam hubungan itu tidak ada. Minimal bisa dihindari, diminimalisir. Ya, itu saja, kasih. Ya, podcast kali ini ditutup dengan pertanyaan seperti ini, Pak Pendeta. Bagaimana kita mengetahui apakah dia adalah pasangan yang tepat pilihan Tuhan? Ini mungkin bisa menjawab. Ya, tentu saja pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab menurut saya ya. Karena hal ini menjadi sesuatu yang sangat relatif, karena setiap kita mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Ada pemuda atau pemudi yang hanya melihat parasnya, dia suka, dan segera ia mengambil kesimpulan bahwa ini dia jodoh dari Tuhan yang saya nanti-nantikan. Karena dia sudah memasang patron dalam dirinya, ketika dia menemukan kriteria seperti ini, maka menurutnya itulah jodoh yang dari Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau tekankan bahwa masa pacaran itu tidak lain dari masa persiapan untuk menuju kepada hubungan yang lebih serius. Oleh karena itu, pengenalan pribadi yang mendalam merupakan sebuah keharusan yang harus dijalani. Melalui dialog dan relasi secara intens dijalani, akan membantu kita untuk mengenal beberapa hal yang sangat mendasar untuk kita jadikan sebagai pertimbangan apakah pacaran ini akan diteruskan atau harus dihentikan. Karena menurut saya jodoh yang dari Tuhan itu bukan sebuah takdir. Bahwa ketika kita lahir sudah ditentukan memang dari awalnya bahwa si Uya ini pasti akan menikah dengan si B. Tidak boleh tidak, harus itu. Kalau dengan demikian berarti dengan berpangku tangan saja untuk menantikan jodoh itu datang, dia akan datang. Karena sebuah takdir yang tidak bisa diubah. Menurut saya, jodoh dari Tuhan itu bukan sebuah takdir. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dan memberikan kesempatan kita untuk bertemu dan berkenalan dengan siapa saja, dan pada akhirnya kita akan memilih. Ketika kita menemukan bahwa ada kecocokan yang bisa kita bangun untuk menjalani hubungan bersama, maka kita akan mengambil sebuah keputusan untuk menikah dengan orang itu. Maka ketika di dalam perjalanannya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan sebelumnya terjadi, jangan lalu kemudian mengatakan berarti saya salah pilih jodoh ini. Atau mungkin mempersalahkan Tuhan, jangan-jangan Tuhan salah mengirim jodoh kepada saya. Jadi kan hal-hal itu yang kemudian bisa muncul. Lalu pada akhirnya kita akan mengambil keputusan
karena ini mungkin bukan jodoh saya, mungkin jodoh saya masih di tempat lain, maka saya harus bercerai dengan orang ini karena bukan jodoh saya, atau mungkin Tuhan salah kirim jodoh pada saya. Menurut saya jangan hidup dalam pola pikir seperti itu. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan mungkinkan untuk kita jumpai, untuk kita bisa membangun relasi dan saling mempelajari satu sama lain, apakah bisa kita membangun sebuah hubungan atau tidak. Maka saya tidak mengatakan sesuatu untuk meyakinkan Anda bahwa itu adalah jodoh Anda. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan identifikasi kita untuk melihat dalam membangun sebuah hubungan. Misalnya, bagaimana imannya? Apakah sebagai orang Kristen ia betul-betul dilahirkan kembali, mempunyai rasa takut akan Tuhan lebih daripada rasa takutnya kepada manusia, sehingga di tempat-tempat yang tersembunyi takut untuk berbuat yang tidak seharusnya? Apakah ia mempunyai kehausan akan kebenaran Allah dan menjunjung tinggi hal-hal yang rohani? Ataukah dalam menjalin hubungan kita tidak diarahkan kepada hal-hal yang rohani, tapi dia justru mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan rohani kita? Yang kedua, kematangan pribadinya. Apakah ia dapat menyelesaikan konflik dalam kehidupannya secara baik? Apakah dia dapat bergaul dan menghormati orang tuanya? Apakah ia menghargai pendapat orang lain? Dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian ada kematangan dalam pribadinya. Yang berikut, temperamennya. Apakah ia dapat menerima dan memberi kasih secara sehat? Apakah ia dapat menempatkan diri dalam lingkungan yang baru, bahkan mungkin sanggup membina komunikasi dengan baik? Dan apakah emosinya cukup stabil di dalam kita bisa membangun hubungan yang baik dengan dia? Dari sisi tanggung jawab misalnya, apakah ia secara konsisten dapat menunjukkan tanggung jawabnya, baik dalam studinya, dalam pekerjaannya, mengelola keuangannya, dan sebagainya. Misalnya orang yang pacaran rela meninggalkan pelajarannya di sekolah demi bertemu dengan pacarnya karena dia katakan pada pacarnya, aku mencintaimu lebih daripada segala sesuatunya, maka kuliah pun, sekolah pun kukorbankan untukmu. Jangan mulai percaya dengan itu. Karena dalam hal itu pun dia mulai memperlihatkan dirinya sebagai sosok yang tidak begitu bertanggung jawab terhadap tugasnya. Apalagi dalam membangun hubungan dalam rumah tangga nantinya. Jadi setidaknya hal-hal ini menjadi bahan identifikasi kita untuk kemudian bisa menentukan bahwa orang ini saya bisa hidup dengannya. Jadi Tuhan menentukan yang terbaik untuk kita, tetapi bagaimana respon kita? Apakah kita memilih yang terbaik menurut Tuhan, ataukah kita hanya mencari sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan selera kita saja? Karena selera kita itu bisa salah, maka carilah pasangan dengan terus menggumulinya dalam firman Tuhan, tentu saja terus bergumul dalam doa kepada Tuhan dalam menentukan sebuah pasangan hidup. Saya kira itu saja, terima kasih. Wah, luar biasa sekali Pak Pendeta. Saya rasa bukan cuma saya yang terberkati lewat Amin. apa yang baru Pak Pendeta bagikan kepada kami pada podcast kali ini, tapi teman-teman yang ada di rumah juga bisa belajar banyak hal. Terima kasih banyak Pak Pendeta sudah mau sharing banyak dengan kami pada podcast kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan boleh semakin mengerti pacaran Kristen itu seperti apa dan bagaimana mengidentifikasi apa benar dia adalah pasangan pilihan Tuhan. Jangan lupa teman-teman untuk membagikan podcast ini melalui media sosial teman-teman sekalian. Sampai bertemu kembali di podcast-podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.